Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saya tidak pernah mengklaim saya siapa, dan saya tidak pernah mendeklir saya siapa. Saya profesor, saya doktor, saya siapa, saya tidak pernah bicara. Kan ada dugaan masalah berita bohong kan yang disampaikan oleh si narsum ini, interview si profesor ini. Nah kemudian disebarkan. Penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan. Ada pasal 14, 15, ini ancaman pidananya ini 10 tahun. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, nama Hadi Pranoto, orang yang mengklaim menemukan obat herbal untuk menyembuhkan COVID-19 menjadi perbincangan akhir-akhir ini dan juga menjadi kontroversi. Selain klaimnya yang diragukan, bahkan dibantah oleh banyak ahli kesehatan, keprofesoran dan kepakaran Hadi Pranoto dalam mikrobiologi pun juga dipertanyakan. Nah, terakhir Hadi bersama musisi Anji dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bagaimana sebenarnya para ahli menjawab klaim-klaim dari Hadi ini? Dan seperti apa kasus Hadi di kepolisian? Inilah akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini. Namun sebelum kita ke perbincangan, pemirsa, ada informasi di mana Cyber Indonesia melaporkan musisi Erdian Aji Prihantanto alias Anji dan Hadi Pranoto ke Polda Metro Jaya. Nah, keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait penemuan obat COVID-19. Musisi Erdian Aji Prihartono atau biasa dikenal Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Muanas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia. Keduanya dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait video konten YouTube berjudul Bisa Kembali Normal, Obat COVID-19 Sudah Ditemukan di kanal YouTube milik Anji. Sudah resmi ya dilaporkan ya ke pihak kepolisian pada malam ini jam 18.30. Ini telapornya disebut di sini jelas ada atas nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian diinterview sebagai narasumber di acara itu. Kemudian yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, pemilik akun YouTube ini. Muanas mengungkapkan ada beberapa hal dalam konten YouTube tersebut terindikasi berita bohong bahkan mengarah pada dugaan pidana. Kalau kemudian hasil penyelidikan ternyata misalnya Anji kemudian dianggap terlibat, itu memungkinkan karena ada tindak pidana yang namanya turut serta, tahu ya, pasal 55. Dia menyebarkan berita bohong karena dia diundang dalam acara, nanti itu proses penyidikan yang kemudian akan menentukan. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa secara pribadi Anji bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana, Anji, kemudian akun YouTube-nya itu bisa dilakukan penyitaan karena diduga sebagai barang bukti untuk melakukan tindak pidana penyebaran. Nah, itu yang penting. Lewat kanal YouTube Dunia Manji, Hadi Pranoto sebagai narasumber diklaim sebagai profesor mikrobiologi yang berhasil menemukan obat untuk penyembuhan COVID-19. Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof nyebutnya, serum? Antibody COVID-19. Antibody COVID-19 adalah obat untuk COVID-19? Ya, obat untuk COVID-19. Bisa menyembuhkan? Bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah. Saat dikonfirmasi terkait penemuan obat COVID-19, Hadi Pranoto pun meralat ucapannya bahwa yang ditemukannya bukanlah obat, melainkan herbal. Kita klarifikasi dulu ya, ini bukan obat tapi ini adalah herbal yang kita ramu dari senyawa tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Sebelumnya konten YouTube berisi wawancara Anji dengan Hadi Pranoto itu sempat viral dan menuai kontroversi sebelum akhirnya dihapus pihak YouTube. Tim Liputan Metro TV. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menanggapi klaim penemuan obat COVID-19 yang tengah ramai dibahas. Wiku menegaskan pemerintah terbuka dengan penelitian obat atau vaksin COVID-19, namun hal tersebut harus didasari prosedur yang tepat. Kami perlu sampaikan bahwa pemerintah sangat terbuka akan adanya penelitian obat maupun vaksin COVID-19
yang dilakukan oleh para peneliti, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Namun, bukan berarti bisa dilakukan oleh siapapun tanpa prosedur yang tepat. Tidak bisa asal mengklaim bahwa obat tersebut merupakan obat COVID-19 tanpa diuji terlebih dahulu. Tanpa diuji klinis, sebuah obat belum terbukti apakah berhasil menyembuhkan pasien COVID-19 atau tidak. Belum diketahui apakah efek sampingnya bagi pasien. Semua ini perlu dipertanggungjawabkan. Pemirsa, sejumlah pihak mengklaim sudah menemukan obat penangkal virus corona dan bahkan sudah diperjualbelikan di tengah masyarakat. Namun pemerintah meminta masyarakat untuk berhati-hati karena obat-obatan ini belum tentu terdaftar di BPOM. Produksi vaksin COVID-19 masih menjalani rangkaian proses dan ditargetkan bisa digunakan tahun 2021 mendatang. Namun seiring belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan, sejumlah pihak mengklaim sudah menemukan obat yang dinilai dapat menangkal virus corona. Mulai gula antivirus yang dibuat Faisal Rizal, hingga minuman herbal yang dikeluarkan oleh Hadi Pranoto. Nama Hadi Pranoto mencuat usai diwawancarai musisi Erdian Aji Prihartanto atau yang kerap disapa Anji di sebuah kanal YouTube miliknya. Dari wawancara itu, Hadi memperkenalkan sebuah ramuan yang diklaim menjadi obat untuk menyembuhkan COVID-19. Sementara itu, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Badan Riset Nasional Ali Gufron Mukti, meminta agar masyarakat lebih berhati-hati atas klaim temuan obat itu. Terlebih, temuan obat ini tidak melalui verifikasi oleh BPOM, Kementerian Kesehatan, atau lembaga pemerintahan yang berwenang, melainkan murni atas nama pribadi. Tim Liputan, Metro TV. Nanti kita akan membedah satu persatu dari klaim Hadi Pranoto ini, pemirsa, dengan Wakil Ketua Umum ID. Kemudian kita juga akan berbincang dengan Kepala BPOM dan juga pakar mikrobiologi dari Universitas Airlangga sesaat lagi. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang terlebih dahulu dengan pihak kepolisian. Ada Kombes Pol Yusri Yunus, Kabitumas Polda Metro Jaya. Pak Yusri, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Terkait laporan kepada Hadi dan juga Anji sebagai terlapor, seperti apa progresnya, Pak, sampai saat ini? Makasih. Selamat malam. Memang benar semalam ya, atau kemarin malam itu ada seseorang bersama tim lah. Inisial MA mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Ada dua di sini yang sebagai terlapor. Yang pertama adalah inisial HP dan yang kedua adalah pemilik akun dari YouTube Dunia Mancing. Yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait adanya satu pembohongan publik yang memang dipasangkan di pasal 28 ayat 1 dan juga pasal 45A ya di Undang-Undang ITE. Begitu, Mas. Kapan kemudian dua terlapor ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan, Pak? Progres yang kita ini bahwa memang baru kemarin malam itu laporan polisi masuk ke SPKP Polda Metro Jaya. Rekomendasi baru diberikan tadi siang tadi, memang diturunkan kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya dalam hal ini Subdit Cyber karena menyangkut masalah Undang-Undang ITE. Jadi rencana tidak lanjut yang akan kita lakukan pertama adalah ini kan masih dalam tahap penyelidikan, justru dikatakan bersalah. Kita akan mengundang pertama adalah pelapornya nantinya. Ya, kita mengklarifikasi pelapor dan ada dua saksi yang dia majukan dengan mengharapkan bahwa pelapor membawa bukti-bukti yang ada. Ya, karena menurut pelapor itu ada barang bukti ada satu unit USB, transkrip percakapan dan screenshot-nya lah yang memang ada pada pelapor. Jadi kita mengharapkan nanti kan kita mengklarifikasi. Kemudian setelah itu nantinya kita akan coba mengundang juga saksi ahli bahasa maupun saksi ahli TI ya. Nanti kalau sudah lengkap seperti itu baru akan kita mengundang terlapor dalam hal ini jika pemilik akun daripada Dunia Mancing ini. Itu, Mas. Baik. Pak Yusri, kemudian apa sebenarnya menjadikan alasan utama bagi pelapor kemudian melaporkan dua orang terlapor ini ke Polda Metro Jaya, Pak? Pelapor merasa bahwa dia menerangkan di sini bahwa pemilik akun dari YouTube Dunia Mancing ya pada saat itu telah mewawancarai seseorang yang bernama HP ya
yang menyatakan bahwa dirinya adalah penemu daripada obat COVID-19. Kemudian untuk rapid test maupun juga swab yang ada itu harganya sekitar 10 sampai 20 ribu. Nah, inilah yang dianggap pelapor bahwa itu adalah satu kebohongan terhadap masyarakat, kebohongan publik, sehingga mereka tergerak untuk segera melaporkan kejadian ini, jangan sampai meresahkan masyarakat. Itu menurut dari para pelapor, Mas. Pak Yusri, ini yang dilaporkan ada 2 orang begitu, satunya dilaporkan menyebarkan berita bohong, yang satunya diduga turut menyebarkan berita bohong. Ini artinya kedua-duanya bisa dijerat, kalau misalnya terbukti, bisa dijerat dengan pidana, Pak? Makanya nanti kan ini masih penyelidikan, Mas. Ini ada praduga bersalah yang kita kedepankan. Kita mengharapkan nanti kehadiran bagi pelapor dan terlapor juga bisa hadir, mengklarifikasi semuanya lah, dengan membawahinya semuanya. Nanti setelah dari itu, sudah terlengkap semuanya, tersusun rapi, baru kita lakukan gelar perkara. Apakah memang memenuhi unsur-unsur persangkaan yang disangkakan gitu. Dalam hal ini di undang-undang ITE ya, kebohongan di pasal 28 maupun untuk pasal 45 itu menyebarkan berita bohong. Nah, ini nanti akan kita gelarkan, Mas. Apakah memenuhi unsur-unsurnya? Kalau memang memenuhi unsurnya masuk ke dalam pasal yang dipersangkakan tersebut, nanti baru akan kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Begitu, Mas. Pak Yusri, kita tahu bahwa di saat sulit seperti ini, klaim, hoax, berita bohong sangat berbahaya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, Pak? Yang pertama sebenarnya kita mengharapkan bahwa masyarakat lebih bijak lah ya bermain media sosial, itu paling utama. Terus kemudian sharing, terus masyarakat juga kita mengharapkan setiap menerima apapun berita-berita dalam media sosial ini untuk bisa betul-betul disimati betul. Kalau memang bukan dari ahlinya atau yang berkompeten dalam hal ini, janganlah cepat dipercaya. Kayak contoh sekarang pembuatan untuk obat ini kan ada yang berkompeten dalam hal ini Kementerian Sosial, Kementerian kedokteran dalam hal ini atau kesehatan. Nah, itulah yang harus kita dipercaya daripada cuma berdasarkan penyampaian seseorang saja yang tidak diakui kebenarannya. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas konfirmasinya di Prime Talk malam hari ini, pemirsa. Dan ini adalah juga peringatan bagi kita semua agar hati-hati dalam menyaring dan juga menyerap informasi, karena bisa jadi apa yang kita saring, apa yang kita serap bisa berujung celaka bagi kita. Ini adalah juga yang terjadi di sejumlah negara, tidak hanya di Indonesia soal hoax, tapi banyak di negara lain. Salah satunya adalah di Vietnam, di mana ada hoax yang mengatakan atau overclaim yang mengatakan bahwa kloroquine dapat menyembuhkan corona. Akibatnya di sana kemudian terjadi gegap gempita dalam konsumsi kloroquine, dan juga diketahui seorang pria keracunan karena terlalu banyak menelan kloroquine. Ini adalah di Vietnam, dan kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Vietnam, bahkan di Amerika Serikat pun juga terjadi. Kemudian kalau di Amerika Serikat secara lebih spesifik ada yang namanya hidroksikloroquine yang dipercaya atau diklaim mampu melawan virus corona begitu. Bahkan Gedung Putih, Donald Trump memberikan respon positif di sana. Nah, 3 April lalu Trump bahkan mencuit di akun Twitternya, minum saja, there's nothing to lose, tidak ada salahnya begitu. Dan akhirnya dikarenakan percaya akan tweet dari Trump, sepasang suami istri sampai minum cairan pembersih dan juga keracunan. Setelah mereka dilarikan ke rumah sakit, mereka mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh pidato dari Trump. Trump pun dalam kesempatan yang lain juga pernah mengatakan bahwa kalau misalnya disinfektan atau cairan antivirus, antibakteri, antikuman bisa kemudian menyembuhkan dan juga bisa membersihkan kuman dan juga virus di tangan kita, kenapa tidak saja disuntikan ke dalam tubuh? Nah, dikarenakan pernyataan Trump ini ada juga 1 orang yang kemudian harus dirawat di rumah sakit dikarenakan meminum cairan pembersih tersebut. Tidak hanya di Amerika Serikat dan juga Vietnam, namun ada juga di Iran yang dipercaya dikarenakan adanya overclaim, adanya hoax di sana yang mengatakan bahwa alkohol bisa menyembuhkan corona. Akibatnya informasi ini menyebar luas melalui sosial media. Anda bisa bayangkan 750 orang keracunan setelah mengkonsumsi alkohol yang dipercaya mampu menyembuhkan COVID-19. Nah, saat ini dunia sedang berlomba dengan waktu untuk mencari obat atau mencari vaksin dari COVID-19 ini. Ada konsorsium perusahaan Jerman dan juga Amerika Serikat, BioNTech,
dari Jerman yang bekerja sama dengan Pfizer dari Amerika Serikat. Mereka telah melakukan uji coba kepada 45 orang dengan rentang usia 18 hingga 55 tahun pemirsa. Dan hasil uji coba fase 1 sampai 2 vaksin ini ternyata tidak beracun dan memicu respon sistem kekebalan tubuh yang menguat. Begitu juga dengan negara lain seperti Tiongkok. Vaksin diuji cobakan kepada personel militer mereka, kemudian diproduksi perusahaan biotek militer Tiongkok dan Komite Pusat Militer Tiongkok setuju vaksin akan digunakan selama 1 tahun. Inggris pun yang salah satunya dipimpin oleh Universitas Oxford di Inggris saat ini juga mengembangkan vaksin atau bakal vaksin begitu yang dinamakan AstraZeneca. Ini telah diuji cobakan di 1077 orang di Inggris dan nantinya di uji klinis tahap ketiga akan diuji cobakan ke lebih banyak orang lagi. Di bulan Oktober tahun ini pada 10.000 relawan di Inggris, 30.000 relawan di Amerika Serikat dan 2.000 relawan di Afrika Selatan dan 5.000 relawan di Brazil. Sementara Indonesia pun juga tidak tinggal diam, ada setidaknya 3 kandidat vaksin begitu. Yang pertama adalah produksi mandiri yang nantinya akan diberi nama vaksin merah putih. Saat ini Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sedang mengembangkannya dan pengembangan vaksin ini sudah ada di tahap 20 hingga 30% dan dikatakan ini merupakan tahap tersulit dikarenakan membangun fondasinya begitu. Nah, target produksi massal adalah di bulan Februari 2021. Sementara Indonesia juga melakukan pembelian calon atau bakal vaksin dari luar negeri, ada dari Tiongkok yang merupakan kerjasama Bio Farma dengan Sinovac Biotech dari Tiongkok. Pemirsa, ini akan uji klinis fase 3 mulai Agustus 2020 dan juga kerjasama Kalbe Farma dengan Genexin INC Korea Selatan, di mana uji klinis fase kedua akan dilakukan di Indonesia di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kita harapkan di awal tahun 2021 nanti vaksin ini sudah tersedia secara luas dan Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa mengakses vaksin tersebut dengan mudah dan juga dengan harga yang terjangkau. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali dengan perbincangan terkait dengan klaim-klaim Hadi Pranoto sesaat lagi. Saat ini kan vaksin belum ada ya. Ya, okay. Saat ini masih diuji cobakan. Ya. Dan itu kan belum tentu berhasil atau tidak berhasil kan. Kalau yang profesor ini udah pasti berhasil. Yang herbal kita antibody COVID-19 ini sudah berhasil. Sudah terbukti banyak yang positif kita obati sembuh. Kemudian banyak yang masih gejala sudah menjelang terinfeksi ya, sudah kena kita obati juga sembuh semuanya. Dan bahkan mereka menyampaikan kepada saya, wah obatnya luar biasa, saya jadi muda kembali kan gitu. Wow, malah ada. Ini sudah sangat jelas dalam pernyataan tadi bahwa obat herbal yang diklaim Hadi Pranoto mampu menyembuhkan COVID-19. Saya ingin mengkonfirmasinya dan dikabarkan bahwa obat ini sudah mendapatkan izin edar dari BPOM. Apakah betul seperti itu? Kita akan berbincang dengan Kepala BPOM Penny Lukito, Waketum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi, dan juga pakar mikrobiologi Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Dr. Agung Dwi Widodo. Bapak-bapak dan juga Ibu, selamat malam. Saya akan ke Ibu Penny terlebih dahulu. Ibu Penny, ini Hadi Pranoto mengaku bahwa produk yang diklaimnya sebagai obat antibodi untuk menyembuhkan COVID-19 telah terregistrasi dan mendapat izin edar dari BPOM. Betulkah memang telah mendapatkan izin edar atau seperti apa duduk perkaranya sebenarnya, Bu? Oke, ya terima kasih. Ini kalau yang dimaksudkan oleh Pak Hadi Pranoto itu dengan brand Bionuswa, itu adalah memang sudah mendapat izin edar sebelumnya ini ya. Jadi sebenarnya ceritanya memang agak setelah didalami lebih jauh lagi, kami juga sudah melakukan pelacakan sampai ke produsennya. Itu produk ini tidak ada, ya sudah tidak ada. Jadi begini, kami itu dalam rangka sekarang banyak sekali klaim-klaim ya, banyak lagi peredaran obat herbal dengan klaim obat COVID yang banyak beredar secara e-commerce itu, sehingga membuat kami mempunyai kedeputian 4 ya, yaitu cyber patrol. Kami lebih intensif lagi melakukan cyber patrol ya. Nah, kami menemukan Bionuswa ini memang sudah mendapatkan izin edar tapi sebagai jamu ya. Perlu kami jelaskan bahwa izin edar untuk produk herbal itu ada 3 macam. Pertama adalah sebagai produk jamu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai produk obat herbal terstandar. Dan yang ketiga baru
fitofarmaka atau ini yang bisa kita sebut dengan obat herbal ya, obat fitofarmaka karena sudah melalui uji klinik. Nah, untuk obat yang namanya Bionuswa ini mendapatkan izin edar pada sekitar April 2020 dalam kategori jamu. Jadi kalau kategori jamu itu tidak hanya menggunakan data-data empiris gitu ya, tapi kalau sudah dengan klaim adalah biasanya adalah memelihara stamina, memelihara daya tahan tubuh, kesehatan begitu ya, bukan klaim sebagai obat. Nah, kalau sudah sebagai obat, apalagi obat COVID, obat virus tertentu, itu harus melalui dulu proses yang namanya uji klinik. Uji klinik pun juga bertahap-tahap ya. Ada uji klinik dengan praklinik dulu dengan hewan, dan kemudian baru nanti uji klinik 1, 2, 3 ya. Tapi mungkin kalau artinya yang teregistrasi itu di sini adalah bukan HerbCough, obat yang diklaim sebagai penyembuh virus corona, tapi adalah Bionuswa yang mendapatkan registrasi di bulan April 2020 itu pun sebagai jamu, bukan sebagai obat COVID-19. Ya, namun itu pun juga izin edarnya sudah kami tarik kembali karena pada bulan sekitar Mei berdasarkan cyber patrol kami sudah juga menjual dengan klaim yang berlebihan sebagai obat COVID-19 itu, sehingga sudah kami kontak pihak yang mengajukan izin edar. Kemudian kami dalam berproses untuk menarik kembali izin edarnya. Yang bersangkutan juga sudah memberikan akan mengembalikan kembali izin edarnya sebagai jamu ya, karena dia juga dalam iklannya itu sudah overclaim, jadi sudah kita tarik lagi izin edarnya. Tapi yang anehnya juga adalah kami juga melakukan inspeksi lebih jauh ya, karena setelah mendapatkan informasi dari cyber patrol tersebut, kami sudah menelusuri lebih jauh. Mereka mendapatkan izin edar tapi belum berproduksi. Jadi produksinya juga sebenarnya belum ada. Baik. Hadi Pranoto membantah bahwa dia adalah seorang profesor, dia adalah seorang pakar mikrobiologi begitu. Tapi apabila Anda melihat dengan utuh, pemirsa, di beberapa kesempatan dalam video yang diupload oleh Anji ini, ibaratnya title bagi Hadi Pranoto ini adalah profesor mikrobiologi atau ahli mikrobiologi begitu. Tapi ini yang kemudian dibantah oleh Hadi Pranoto bahwa dia tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pakar mikrobiologi. Saya sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pakar mikrobiologi beneran. Begitu, ada Dr. Agung dari Unair Surabaya. Dr. Agung, ini Hadi Pranoto mengklaim juga menemukan obat yang dia namakan obat antibodi. Dalam berbagai pemberitaan Anda menganggap Hadi tidak paham soal antibodi. Logical fallacy apa yang menurut Anda Hadi Pranoto buat? Ya, terima kasih Mas Rory atas kesempatannya. Selamat malam sekalian. Awalnya saya pernah mendapatkan video, melihat video YouTube-nya ini dari link yang didapatkan dari teman sejawat dari Bali. Ya, teman sejawat ini mempertanyakan apa benar ini link video ini. Pada saat itu saya ingin lihat tapi belum sempat. Setelah 2 hari banyak orang bertanya kepada saya, ini beneran apa tidak? Nah, kemudian saya berusaha untuk melihat, memutar link YouTube-nya, dan saya sedikit terkaget-kaget dengan banyak sekali fakta, kemudian data-data yang beliau sampaikan. Itu tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di mikrobiologi. Contohnya apa, Pak Agung? Jadi itu yang kita dapat. Sebenarnya banyak, tapi contoh yang spesifik misalnya, virus ini bisa dibunuh dengan suhu di atas 350 derajat. Ya. Nah, saya juga tidak tahu derajatnya ini derajat Kelvin atau derajat Celsius ya. Tapi pada prinsipnya kalau di Indonesia derajatnya Celsius. Nah, biasanya kita di laboratorium itu melakukan pemanasan menggunakan autoclave itu adalah 120 derajat saja virusnya sudah inaktif ya. Padahal kita tahu ya, sudah bilang dengan alkohol saja, dengan sabun saja virusnya inaktif. Tidak usah
terlalu pemanasan menggunakan 350 derajat, sangat tinggi. Baik. Ya. Baik, Jadi, saya kira itu adalah salah satu hal yang disampaikan oleh Hadi. Nanti saya juga akan tanyakan, Dr. Agung, ini terkait dengan penggunaan istilah obat antibodi. Saya ingin Anda mengomentari soal ini. Namun saya akan ke Dr. Adip terlebih dahulu. Dokter, apa tanggapan Anda yang juga merupakan orang di saat ini di benteng pertahanan untuk perlawanan kita melawan COVID-19 ini, mendengar orang yang sebegitu mudahnya mengatakan bahwa dia telah menemukan obat yang tidak hanya menyembuhkan tapi juga mencegah COVID-19 dengan obat herbal antibodi. Ya, jadi Mas Rory, ini kondisi yang saat ini memang harapan dari masyarakat di seluruh dunia terkait dengan permasalahan COVID ini sangat besar. Jadi hal-hal yang kemudian berkaitan dengan masalah obat vaksin ini adalah hal yang akan dikejar oleh seluruh masyarakat dunia. Gitu loh. Tetapi kita tahu bahwa seperti yang disampaikan tadi, proses untuk di dalam perjuangan untuk membuat vaksin dan obat ini sekarang sudah dilakukan oleh seluruh dunia dan melalui sebuah kerjasama lintas dunia. Jadi ini saya kira beliau memanfaatkan situasi, ya, situasi kehilangan harapan ini dengan sebuah harapan baru, tetapi ternyata ini adalah sebuah harapan palsu. Gitu. Dan mohon maaf sekali lagi, apa yang disampaikan itu dari sisi personifikasinya, yang menyatakan sebagai seorang pakar, ini sebuah hal yang salah. Kemudian bukan tidak mungkin ini adalah sebuah kebohongan publik. Yang kedua, terkait dengan konten apa yang disampaikan tadi, seperti yang disampaikan Dr. Agung, itu semuanya juga hal yang salah. Dan ini berpotensi membuat sebuah informasi yang menyesatkan. Dan sekali lagi, kami juga sudah koordinasi dengan tim Satgas Penanganan COVID, karena kita ingin berjuang bersama-sama untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait dengan COVID ini. Sehingga kami sangat berterima kasih ada yang kemudian merespon hal ini dan kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Baik, nanti saya akan mengajak para narasumber untuk membedah klaim-klaim dari Hadi Pranoto sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. IPB memang memiliki alumnus yang bernama Hadi Pranoto. Beliau lulus S3 pada tahun 2012. Namun Hadi Pranoto alumnus IPB ini bukanlah Hadi Pranoto yang saat ini menjadi bahan perbincangan publik terkait dengan obat COVID yang ramai di media sosial. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya akan ke Dr. Agung sekarang. Hadi Pranoto mengklaim terkait dengan penggunaan istilah obat herbal antibodi dan juga mengatakan bahwa obat herbal ini mampu mengaktifasi bakteri dalam tubuh sehingga bakteri akan memakan virus penyebab COVID-19. Sebagai ahli mikrobiologi, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan dua klaim ini, Dok? Ya, terima kasih Mas Rory pertanyaannya. Yang pertama, jadi obat herbal ini disebut sebagai antibodi. Jadi dari terminologi antibodi saja kita dibuat tercengang saat itu. Karena ada antibodi, cara pemberiannya adalah dengan diminum. Nah ini sesuatu yang sangat aneh. Dan kita tahu sebenarnya antibodi ini adalah protein yang dihasilkan oleh tubuh kita, disintesa oleh sel B atau sel plasma ya, yang lebih matur. Tujuannya adalah untuk melakukan eliminasi terhadap mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya ada antibodi yang diberikan diminum, ya ini bisa saja. Itu terjadi pada anak-anak pemberian kolostrum. Ya, tapi tidak dengan herbal. Karena kita tahu herbal tidak mengandung antibodi sama sekali. Ya, apalagi ditambahkan. Terus kemudian mekanisme yang tadi Mas Rory katakan, jadi herbal ini menyebabkan bakterinya aktif memakan virus. Ini sesuatu yang sangat aneh sekali. Ya selama ini kita tahu di bidang mikrobiologi secara umum justru bakterilah yang akan digest atau dilisis oleh virus. Ya, jadi diinfeksi oleh virus. Bukan virusnya yang akan diinfeksi atau dimakan oleh bakteri. Jadi ini sangat terbalik. Jadi justru bakteri yang akan dimakan oleh virus, Dok? Bukan dimakan ya, tapi adalah dia akan diinfeksi kemudian dilisis, ya, itu yang terjadi. Artinya justru malah kebalik nih kalau Hadi mengatakan bahwa bakteri yang akan memakan virus, menurut Anda justru malah virus yang akan menginfeksi bakteri dalam tubuh. Ya dari dua terminologi saja kita bisa tahu kalau sebenarnya beliaunya tidak paham dengan apa istilah antibodi itu dan bagaimana
kalau dia disebut sebagai pakar mikrobiologi, ternyata dia tidak paham dengan mekanisme yang disampaikan tadi. Baik. Saya sekarang akan ke Bu Penny lagi. Bu Penny, ini Anda tadi mengatakan bahwa nomor registrasi untuk jamu yang bernama Bionuswa yang kemudian belakangan ini ternyata nomor registrasinya sama untuk yang diklaim sebagai obat herbal bernama Herbcough. Ini nomor registrasinya sudah dicabut. Artinya apabila ada peredaran di luar sana, online ataupun offline dengan menjual produk ini artinya peredarannya ilegal, Bu? Produknya ilegal, ya, dan itu akan bisa dikenakan banyak pasal, ya, ada undang-undang kesehatan, ya, ada undang-undang kesehatan pasal pidana tentunya, dan juga ada undang-undang yang lainnya, ya, yang terkait dengan produk, ada beberapa pasal yang dikaitkan dengan peredaran dari obat yang ilegal, itu akan dikenakan sanksi pidana. Kalau misalnya masih tetap nekat diproduksi, apa yang akan terjadi, Bu? Konsekuensinya akan seperti apa bagi produsen ataupun bagi pengedarnya? Oke. Kalau masih menggunakan izin edar yang dimaksud, yang sebelumnya itu, ya sudah, berarti itu produk ilegal yang diproduksi, ya. Berarti ya tentunya itu sudah perkara pidana, ya, kejahatan obat. Badan POM bisa masuk karena kami ada deputi penindakan bersama dengan kepolisian tentunya. Ya nanti tentunya prosesnya adalah melalui sanksi pidana. Baik, saya akan ke Dr. Adib sekarang. Terima kasih Bu Penny. Saya akan ke Dr. Adib. Ini juga ada klaim dari Hadi Pranoto yang mengatakan bahwa tes COVID yang dia klaim ada yang harganya 10 hingga 20 ribu saja dengan menggunakan metode digital teknologi. Apakah metode ini seharga 10.000, 20.000 memang ada, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang terminologi digital teknologi itu terminologi yang seperti apa? Itu yang sampai sekarang tidak ada. Kalaupun dibilang adalah digital health technology atau yang kemudian kita bicara artificial intelligence, sampai sekarang tidak ada artificial intelligence yang bisa melakukan mendeteksi untuk COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian dengan harga 10 sampai 20 ribu, pemeriksaan PCR yang itu dengan Dacron, dengan VTM media transport, kemudian dilakukan proses PCR, dan kemudian pada saat pengambilan sampel menggunakan hazmat level 3, itu tidak bisa itu kemudian hanya dihargai 10 sampai 20 ribu. Artinya logikanya itu tidak masuk. Jadi saya kira ini sebuah pendapat yang sangat ngawur dan kemudian salah, karena tidak mungkin membuat sebuah pernyataan itu dengan harga yang 10 sampai 20 ribu. Dan ini yang berpotensi menjadi permasalahan di masyarakat karena masyarakat mendapatkan informasi yang salah terkait dengan hal ini, gitu. Apalagi digalvanize oleh akun yang memiliki follower sampai dengan jutaan begitu ya. Dr. Adib, saya ingin kesimpulan dari Anda, seberapa berbahaya klaim-klaim seperti ini yang kemudian juga digelorakan dengan akun-akun berfollower begitu banyak. Apa bahayanya bagi kita yang saat ini tengah fokus berperang melawan COVID-19? Ya, jadi ada 3 permasalahan utama perjuangan peperangan melawan COVID ini. Satu adalah meningkatkan treatment supaya angka kesakitan kematian itu bisa turun. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan pada masyarakat. Yang ketiga adalah melawan disinformasi. Informasi-informasi yang salah kepada masyarakat. Karena pada saat masyarakat mendapatkan informasi yang salah, kemudian apalagi berpotensi itu menyesatkan, maka bukan tidak mungkin kemudian itu akan menjadi sebuah bola salju yang akan mempengaruhi masyarakat yang lain. Sehingga ini menjadi penting dan kami berharap ya teman-teman public figure juga bisa melakukan diseminasi informasi yang baik dan tentunya mengambil referensi dari pakar-pakar kedokteran yang memang ahli di bidangnya. Terima kasih Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi, ada juga pakar mikrobiologi Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Agung Dwi Widodo, dan juga Kepala BPOM Ibu Penny Lukito atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga ini memberikan pemahaman yang baru dan juga mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah terkait dengan klaim-klaim yang dibuat oleh orang-orang terkait dengan COVID-19. Saya Rodi Asyari undur diri mewakili teman-teman yang bertugas. Selamat malam, sampai jumpa.